Jadi awalnya itu Indonesian Idol emang mimpi Angie dari dulu, dan mungkin kalau misalkan Angie kenapa mau ikut Indonesian Idol mungkin karena Angie tuh fans banget sama Lyodra. Jadi mungkin Angie dari situ ngelihat Lyodra, jadi Angie pengen banget masuk Indonesian Idol. Dan terus bulan Juli kemarin Angie karena ada audisi di Brazil karena ada audisi di Banjarmasin, jadi Angie ikut waktu itu. Terus alhamdulillahnya Angie lolos terus sampai ke top 17 ini. Sebenarnya Angie juga masih gak nyangka kalau Angie lolos di top 17 ini. Nah, mungkin perjalanannya sendiri seperti apa sih bisa sampai akhirnya lolos dari Banjarmasin sampai akhirnya sekarang ke Jakarta? Mungkin kalau perjalanannya itu emang panjang banget. Terus juga kalau misalkan perjalanannya Angie biasanya latihan. Terus juga dapat dukungan dari mama papa Angie juga. Terus itu aja sih Kak. Nah, mungkin dukungan dari mama papa sendiri seperti apa sih? Memang mendorong kamu untuk apa bisa jadi penyanyi secara profesional atau gimana? Iya, mama papa Angie alhamdulillahnya emang dukung Angie banget karena Angie maunya musik, dan mama papa alhamdulillahnya ngedukung Angie juga di musik. Terus juga selalu support, selalu doain Angie juga gitu. Nah, mungkin kamu sendiri nyanyi tuh udah dari usia berapa sih? Kalau suka nyanyi emang dari suka kecil, masih dari kecil. Tapi kalau misalkan mulai latihannya mungkin dari umur 10 tahun. Nah, mungkin lagu pertama yang kamu bisa tuh seperti apa? Lagu apa? Kenapa Kak? Lagu yang pertama kamu bisa waktu Oh, lagunya Naura yang judulnya Katakanlah Cinta. Itu lagu itu. Pertama kali Angie nyanyiin di depan mama papa waktu itu. Nah, mungkin support orang tua seperti apa? Apakah melihat bakat kamu akhirnya mereka mengeleskan atau gimana? Jadi waktu itu Angie tuh mama papa sebelumnya nggak tahu kalau misalkan Angie bisa nyanyi. Terus tiba-tiba karena di rumah itu ada sound gitu buat nyanyi, jadi Angie nyanyi di situ. Terus waktu Angie nyanyi, mama papa tuh dengar. Terus dari situ mulai dilatihin, dikasih les gitu. Terus pokoknya mama papa selalu dukung gitu. Nah, ini mungkin dengan masuk ke 17 besar dan juga kemarin dapat standing ovation dari 4 juri, mungkin seperti apa sih perasaannya? Dapat standing ovation kemarin sebenarnya Angie nggak nyangka, karena waktu itu Angie nggak mikirin kalau misalkan dapat standing ovation itu. Terus mungkin kayak gak nyangka banget juga, karena waktu itu kan Angie nyanyiin lagunya Fionita yang judulnya Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Itu emang Angie sering banget nyanyiin lagu itu, dan mungkin Angie maksimal, dan alhamdulillah Angie dapat standing ovation. Tapi kalau ngomongin soal background kamu sendiri nih dengan tadi dibilang katanya naturalisasi. Iya. Nah, mungkin seperti apa sih apa background kamu, background keluarga kamu juga gitu? Oh iya, kalau background itu mama orang Banjarmasin. Terus kalau papa pemain bola tapi asal Brazil. Tapi sekarang udah jadi pelatih bola. Nah, mungkin seperti apa? Memang orang tua tinggal di sana atau gimana? Kalau orang tua, kalau papa dulu kan pemain bola, terus ketemu mama, terus nikah, terus jadinya sekarang tinggal di sini. Terus mulai ngelatih anak-anak gitu, jadi sampai sekarang. Kalau tinggal, Anji tinggal di Banjarmasin. Papa sendiri kan pelatih bola. Mm-mm. Nah, mungkin emang apa namanya ada keinginan nggak sih papa tuh untuk kamu juga mengikuti jejaknya? Atau emang dari kamu ya pengen jadi penyanyi? Kalau mengikuti jejak, mungkin itu ke adik Angie yang cowok yang kedua. Jadi dia tuh suka bola juga. Tapi kalau Angie emang suka nyanyi. Tapi Angie sempat waktu itu pernah ikut papa main bola. Jadi kayak waktu papa latihan, Angie ikut latihan juga. Jadi kayak sama-sama sharing gitu sama papa. Jadi Angie latihan di lapangan juga gitu.
Iya, alhamdulillah dapat dukungan juga dari keluarga Enji yang di Brazil. Enji juga kaget waktu itu, soalnya kan kita kan di karantina ini nggak bisa komunikasi. Terus waktu itu mama sama papa ngirim video gitu. Ternyata waktu Enji buka videonya dukungan dari keluarga Enji yang di Brazil gitu. Nah mungkin kalau keluarga di Brazil tuh masih ada kakek nenek atau om atau seperti apa sih keluarga? Kalau keluarga Enji yang di Brazil, kalau nenek kakek udah itu ya. Tapi kalau jadinya di Brazil tinggal ade papa Enji sama anaknya. Kamu sendiri pernah ikut tinggal di sana juga nggak sih? Kalau tinggal pernah dulu, tapi waktu Enji kecil. Sempat pernah mau ke Brazil lagi, tapi waktu itu COVID, jadi nggak bisa gitu. Tapi bisa untuk bahasa Brazil. Sedikit, cuman paham aja biasanya kalau papa lagi ngomong gitu, paham. Tapi papa komunikasi masih menggunakan bahasa Brazil atau? Bahasa Indonesia, cuman kalau misalkan lagi video call sama keluarga Enji yang di Brazil baru pakai bahasa Brazil. Tapi mungkin kamu tahu nggak sih kayak lagu Brazil gitu? Tahu, sedikit tahu. Boleh gak sih kita kayak dengerin gitu kamu yang Nyanyi. lagu? Oh, boleh. Langsung aja nih. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar. Gitu. Mungkin ceritanya apa tuh lagunya? Kata papa sih cerita lagunya itu mungkin cerita tentang percintaan, tapi Ji kurang tahu itu apa artinya, tapi lagunya tentang percintaan gitu. Emang suka ngedengerin lagu Brazil juga nggak sih papa? Iya, biasa kalau di mobil lagi jalan gitu papa pasti dengerinnya lagu Brazil gitu. Nah mungkin keluarga di sana gimana nih melihat Angie gitu yang mungkin dulu gadis kecil tuh sekarang udah dewasa dan ikut ajang Indonesian Idol ini. Iya, mereka juga pastinya gak nyangka karena Angie kan dulu emang belum bisa nyanyi dan masih kayak suka-suka aja, dan sekarang mereka bangga ngelihat Angie bisa ada di Indonesian Idol ini. Nah mungkin mereka ikut ngevote juga dari sana tadi. Iya, alhamdulillah mungkin mereka ngevote Angie juga. Tapi ada nonton bareng juga nggak sih di sana? Iya, nonton bareng, nonton di aplikasi gitu, terus dikonekin ke TV, jadi nonton bareng gitu semua keluarga gitu. Mungkin ngajak teman-teman dan saudara lain. Iya, ngajakin keluarga sama saudara juga. Tapi mungkin kalau misalkan ini mereka tuh kan perbedaan jam ya. Nah mungkin gimana itu? Kalau misalkan lagi nonton Angie Indonesian Idol, kalau di sini malam, di Brazilnya itu mungkin subuh atau pagi Kak gitu. Berarti mereka rela pagi-pagi. Iya, pagi-pagi bangun buat nonton Angie. Tapi perjalanan karir kamu nih bisa sampai Indonesian Idol, ada nggak sih tantangan terbesarnya itu seperti apa selama menjalani perjalanan ini? Kalau tantangan pasti ada, tapi di balik tantangan itu Angie semangatnya karena dukungan dari keluarga Angie gitu. Tapi sebelumnya udah pernah ikut kayak kontes kayak gini juga nggak sih? Enggak, ini first time. Kalau lomba-lomba yang ajang yang besar kayak gini first time, baru pertama kali. Nah mungkin groginya seperti apa sih, boleh digambarkan nggak? Iya, waktu pertama kali emang kayak grogi banget, gugup banget karena kan ini first time Angie bisa ikut lomba audisi sebesar ini se-Indonesia, dan alhamdulillah Angie bisa ada di titik ini gitu. Tadi kan bilang katanya mengidolakan Lyodra ya? Iya, benar banget. Nah mungkin apa sih yang disuka dari Lyodra gitu dan memotivasi kamu juga untuk sampai ikut idol? Kalau motivasi, kalau Angie lihat dari Lyodra itu pantang menyerah banget. Terus juga kalau yang dari Angie lihat, Lyodra itu cantik banget, terus juga attitude-nya bagus gitu. Suaranya juga bagus banget. Ada keinginan juga nggak sih buat kayak duet bareng gitu mungkin? Amin, semoga bisa nanti. Amin. Maksudnya
Iya berharapnya gitu kalau misalkan Angie masih bisa lanjut. Semoga bisa duet sama Lyodra. Tapi selain nyanyi ada mungkin bakat lain nggak sih, kayak bermain musik atau apa? Kalau selain nyanyi Angie bisa main gitar sama piano. Main musik, iya. Main alat musik tuh udah dari sejak kapan? Kalau main alat musik mungkin waktu umur Angie 13 tahun. Jadi dari situ baru Angie belajar musik, main piano sama main gitar. Berarti ada les musik juga. Iya, les, kebetulan les musik. Tapi melihat ajang Indonesian Idol sendiri, menurut kamu tuh seperti apa sih ajang ini gitu? Ini ajangnya emang ajang yang pengen banget yang Angie ikutin dari dulu, dan ini ajang terbesar banget. Jadi semoga Angie bisa berkembang di Indonesian Idol ini. Tapi setelah gabung dan ikut showcase, mungkin pengalaman apa sih yang bisa kamu bagikan ke teman-teman di luar sana? Kalau pengalaman itu jangan pantang menyerah. Kalau misalkan kalian emang pengennya, cita-citanya pengen nyanyi, ya coba aja terus gitu. Terus juga di sini walaupun kita sama-sama audisi, sama-sama kontestan, tapi kalau semisal lagi kumpul kita tuh masih saling nyemangatin gitu satu sama lain. Tapi masih ada sempat kayak groginya gitu nggak sih? Apalagi kan ini ditonton jutaan orang dan juri-juri yang udah expert banget. Iya grogi banget, first time soalnya tampil di panggung juga sebesar itu dan dilihat dengan banyaknya orang, jadi grogi banget. Nah mungkin cara menenangkan dirinya terus biar nggak terlalu grogi itu gimana sih? Kalau caranya biasanya tenangin aja, terus juga jangan terlalu dipikirin apa yang bakalan terjadi. Jadi biasanya Angie kayak gitu. Hola, ulang-ulang Kak. Hola, gasan bagian buah. Salah lagi. Grogi. Ulang. Udah. Hola, gasan bagian pian, jangan kadingat, voting ulun dan dukung ulun sebanyak-banyaknya di aplikasi RCTI Plus.